lada, dalatinamida. Ada juga tetratonik, memiliki 4 nada pokok, heksatonik memiliki 6 nada pokok, dan lain-lain. Dalam konsep musik-musik tradisional di Nusantara maupun di Papua, kebanyakan dia tidak memakai diatonik ya. Saya amati beberapa lagu biak itu dia memakai tangga nada pentatonik. Cuma tangga nada pentatonik apa itu saya belum dapat informasi. Karena kan masih sangat minim kajian-kajian ataupun penelitian tentang musik Papua, jadi kita tidak mendapatkan informasi. Harusnya ada penelitian-penelitian atau kajian-kajian tentang musik Papua. Tapi misalnya beberapa lagu war itu yang saya dengar, saya mati itu adalah memang pentatonik, nadanya cuma 5 begitu. Tapi mungkin ada juga nanti tetratonik begitu. Dan contoh-contoh pentatonik lain misalnya ada namanya tangga nada pentatonik Mauling dari Minahasa, ada Salendro dari Jawa, dan lain-lain. Jadi banyak contoh-contoh tangga nada pentatonik. Baik, kita lihat lagi unsur musik yang berikutnya. Unsur yang sudah masuk di yang PIH itu pasti mungkin ya itu di PIH itu di Ibu Karin. Saya suka ke Korea. Kita lihat nomor bersih kemarin. Kalau PIH di Ibu negara internasional dengan apa? Saya kalau su ini sudah lewat itu. Oh ini kan sudah info. Sudah kesukiran selama file semua soal berarti tinggal. Iya. Bukan buatnya ini masih aku sih. Biasanya tuh tinggal Ibu Yusi sama Pak Hendra, itu saja dulu. Di situ huruf P kecil 2. Nanti kalau dalam lagu itu ada begitu toh. Ada piano, suara menyanyikan dengan lembut. Mezzo piano agak lembut. Mezzo forte agak nyaring atau agak keras begitu. Forte nyaring atau keras. Fortissimo dengan sangat kuat atau sangat keras, sangat nyaring, sangat keras begitu. Jadi ada itu. Jadi dalam satu lagu kadang saja bisa muncul bagian-bagian lagu itu dinamikanya berbeda. Di awal misalnya dengan piano, nanti dia bergerak ke mezzo piano, ke mezzo forte. Nanti misalnya endingnya bagian terakhir lagu itu dinyanyikan dengan fortissimo atau sangat nyaring atau sangat kuat. Kemudian unsur musik yang ke-12 adalah ekspresi. Ekspresi ini dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan hati, jadi ungkapan perasaan hati kita dalam menyanyikan atau menyajikan musik itu. Gitu, kan tidak selamanya bernyanyi, musik itu kan tidak selamanya nyanyian, bisa juga instrumental. Unsur ekspresi ini pada nantinya akan dituangkan dalam sebuah pertunjukan saat memainkan musik itu, jadi saat menyajikan musik itu. Saya ambil juga contoh saja ini, ada con expressione, berarti dinyanyikan dengan perasaan. Con brio dinyanyikan dengan gembira. Con spirit dinyanyikan dengan semangat. Vivace dinyanyikan dengan bergelora, hidup, lincah. Fuoco dinyanyikan dengan berapi-api. Con amore berperasaan, kasih dan penuh cinta. Con animo dengan sungguh-sungguh. Con pura-pura dengan gagah perkasa. Tanda ekspresi untuk lagu Indonesia Raya misalnya kalau Bapak Ibu perhatikan pasti di situ tertulis dengan con brapura. Con brapura.
Jadi harus dinyanyikan dengan gagah perkasa. Pam 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 pam. Nah, jangan dibawakan dengan kon antabile dengan berseru misalnya, jangan. Atau kon doloroso dengan perasaan sedih, pilu, susah hati dan lain-lain. Nah, oke, kemudian unsur musik yang berikutnya adalah syair. Syair merupakan unsur musik apabila melibatkan vokal atau suara manusia. Syair adalah kata-kata yang menjadi teks lagu. Jadi syair menjadi unsur musik apabila ada nyanyian di dalam bagian musik itu. Kalau tidak ada nyanyian berarti dia tidak ada syair. Misalnya kalau instrumental, Bapak Ibu misalnya coba dengarkan lagu-lagunya Handel, lagu-lagunya Mozart, Vivaldi dan lain-lain, itu kan tidak ada di situ syair toh. Nah, tapi kalau kita dengarkan lagu-lagu band sekarang, lagunya Padi, lagunya Black Brothers, itu baru ada vokal, maka baru ada syair. Nah, yang ke-14, unsur musik yang ke-14 adalah notasi. Notasi adalah simbol-simbol atau lambang-lambang yang digunakan untuk menuliskan musik agar dapat dipelajari dan dipahami secara bersama-sama. Contohnya notasi angkat atau notasi balok. Jadi musik itu kan tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, tidak bisa kita pegang, hanya bisa kita dengar. Bagaimana kita mendeskripsikan apa yang sama-sama kita dengar? Maka harus ada simbolnya. Kita sama-sama mendengar nama nada do. Ya, makanya simbolnya nada yang kita dengar itu angka 1 atau C misalnya begitu. Tapi notasi itu jumlahnya, jenisnya banyak ya, sangat banyak jenis notasi. Notasi yang paling umum digunakan adalah notasi angka atau notasi balok saja. Oke, itu dia unsur-unsur musik. Sekarang kita coba lanjut. Apa ini? Unsur-unsur karya sastra. Maaf. Boleh kelas apa? Tadi kelas B. 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 Baik, kita lanjutkan. Unsur-unsur karya sastra. Jadi dalam mempelajari karya sastra atau seni sastra, unsur-unsur itu ada nanti dibagi dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam karya sastra itu. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat di luar karya sastra itu. Nah, unsur-unsur karya sastra intrinsik yang pertama adalah penokohan atau tokoh atau karakter atau perwatakan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya membaca novel, cerpen dan lain-lain, pasti kan ada tokohnya. Jadi tokoh merupakan cara pengarang menggambarkan karakter dalam sebuah cerita. Penokohan dalam sebuah cerita biasanya terbagi dalam beberapa jenis karakter. Di antaranya ada karakter jahat atau yang disebut dia antagonis, ada karakter baik yang disebut dia protagonis, dan ada karakter netral yang disebut dia tritagonis. Tapi ada juga lain-lain lagi, karakter lain, misalnya awalnya dia antagonis, nanti berubah jadi protagonis atau sebaliknya gitu toh. Awalnya dia tritagonis netral, tapi tiba-tiba dia menjadi jahat gitu toh. Seperti Joker dalam film Batman kan. Nah, bagaimana si penulis atau pencipta karya sastra itu menggambarkan tokoh itu. Itu yang menjadi objek kita menilai, objek kita untuk mengamati karya sastra itu. Kemudian alur cerita atau plot. Alur cerita merupakan sebuah plot atau jalan cerita
dari rangkaian sebuah peristiwa. Alur cerita harus dibuat semenarik mungkin supaya dapat menarik minat banyak khalayak. Alur ini yang menjadi membuat kita menarik. Nah, jadi kalau Bapak Ibu membaca novel atau cerpen kan ada alurnya. Alur ini bermacam-macam. Ada alur maju, artinya menceritakan dari awal sampai akhir. Ada alur balik, misalnya diceritakan masa tua dulu. Setelah itu nanti kenapa masa tuanya begitu, baru diceritakan kembali dulu masa mudanya bagaimana gitu toh. Nah, bisa juga begitu. Ada juga alur campuran, macam-macam. Tapi itu merupakan gaya daripada pencipta karya sastra membuat kita tertarik gitu. Sehingga biasanya Bapak Ibu kalau yang suka membaca novel gitu kan kita ketika membaca novel itu sepertinya kita masuk dalam dunianya novel itu. Kita kan sepertinya bagian daripada kisah itu. Makanya saya sering sekali kalau saya baca novel itu saya tidak bisa tinggalkan kalau belum selesai. Karena nanti kalau kita ulang lagi waktu berikutnya sudah tidak enak begitu toh. Jadi kita baca terus sampai selesai sampai kita terbawa suasana gitu tuh. Terbawa suasana dari cerita atau plot dari novel itu. Yang ketiga, latar atau setting. Latar atau setting merupakan hal yang mencakup tempat, waktu, dan peristiwa. Jadi tempat, waktu kejadian dalam karya sastra itu maksudnya. Unsur satu ini dibuat untuk memberikan kesan realistis pada suatu cerita. Meskipun terkesan imajinatif, namun pembaca dapat membayangkan sebuah cerita secara realistis dalam pikirannya gitu toh. Dalam sebagai latar atau setting dari satu cerita kan tidak selamanya dunia nyata toh. Kan bisa juga misalnya Bapak Ibu mungkin ada yang pernah membaca novel Harry Potter karena itu kan novel yang sangat populer toh. Itu kan latarnya atau settingnya atau tempat dan waktu kejadiannya abad pertengahan, tapi tempatnya itu di Inggris, tapi kan bukan Inggris yang ada sekarang gitu toh. Karena dia di dalam dunia penyihir, Inggris dalam dunia penyihir begitu. Atau bisa disebut dalam konsep dunia paralel begitu. Nah, tapi digambarkan oleh J.K. Rowling dengan sangat bagus sekali. Sekali-sekali kalau Bapak Ibu ada waktu luang coba dibaca misalnya novel Harry Potter ya. Itu sangat bagus dia menggambarkan latar atau setting daripada novel itu. Oke, kita lihat unsur karya sastra yang berikutnya. Unsur karya sastra yang berikutnya sudut pandang. Ini masih unsur intrinsik ya. Dalam penulisannya pengarang pasti menyisipkan sudut pandang. Apakah dari orang pertama, kedua, ketiga gitu toh. Artinya sudut pandang untuk mengisahkan kisah dalam karya sastra itu. Kalau sudut pandang orang pertama biasanya di situ dia mempergunakan aku atau saya. Aku pergi atau saya pergi ke Wosidalam. Melewati jalan yang berliku-liku, akhirnya saya tiba di Uncri. Nah, kalau orang kedua atau kamu dia dan orang ketiga mereka tahu dia itu biasanya pakai nama. John pergi ke Wosidalam melewati jalan yang berliku-liku, akhirnya dia tiba di Uncri misalnya begitu toh. Itu dia terkait sudut pandang. Nah, ini maksudnya sudut pandang orang yang menceritakan kisah dalam karya sastra itu. Kemudian yang kelima, tema. Tema merupakan unsur paling penting dalam pembuatan seluruh rangkaian karya sastra. Tema mencakup makna dan isi keseluruhan karya sastra dasar. Nah, ini tema ini memang sangat penting. Karya sastra itu temanya tentang apa? Tentang sejarah kah? Pendidikan kah? Perjuangan kah? Agama kah? Dan lain-lain begitu. Itu dia terkait tema. Kemudian yang ketujuh, unsur intrinsik dari karya sastra itu adalah gaya. Gaya yang dimaksud terkait dengan penulisan yang disampaikan penulis kepada pembaca.
Gaya penulisan harus jelas, spesifik, dan tersusun secara rapi. Sebenarnya Bapak Ibu kita memiliki gaya tersendiri dalam hal penulisan, dan biasanya gaya itu terbentuk secara alami. Dan biasanya unsur-unsur yang mempengaruhi gaya kita dalam menulis itu adalah sebanyak apa bacaan-bacaan yang sering kita konsumsi. Semakin banyak kita membaca karya-karya sastra, itu nanti akan memunculkan gaya kita yang lebih ciri khas. Tapi kalau hanya tidak banyak misalnya karya sastra yang kita konsumsi, maka kita cenderung mengikuti gayanya saja. Dan itu kecenderungan kita akan mirip dengan gaya bercerita dari yang kita baca itu, toh. Nah, tetapi kalau kita sudah baca karya-karya besar, karya-karya sastra dari penyair-penyair atau sastrawan besar, nanti kita dan banyak, itu akan membuat gaya kita akan spesifik. Karena kita tidak terikut ke satu gaya, kita nanti mengambil bagian dari gaya ini, mengambil bagian dari gaya ini, sebagian dari gaya ini, nanti akan menjadi satu gaya tersendiri, menjadi ciri khas kita. Maka Bapak Ibu sebenarnya kalau mau memiliki gaya penulis yang khas, maka harus membaca sebanyak mungkin gaya, gitu toh. Yang ke-8, konflik. Nah, dalam satu karya sastra atau novel misalnya atau cerpen, pasti kan ada konfliknya. Kan nggak mungkin diceritakan mulus-mulus saja, pasti ada permasalahan di situ. Nah, konflik itu permasalahan yang dialami oleh karakter atau tokoh dalam cerita. Konflik terbagi menjadi 2 jenis, yaitu konflik internal, yaitu konflik yang tidak melibatkan tokoh lain, jadi tokoh utamanya saja. Dan kemudian ada konflik eksternal, konflik yang melibatkan tokoh lain. Pasti ada konfliknya. Misalnya sepasang kekasih, nanti tiba-tiba konfliknya muncul, sepasang kekasih yang baik, saling menyayangi, saling mencintai, nanti konfliknya muncul ketika ada orang ketiga misalnya. Nah, jadi kira-kira itu. Nah, konflik itu macam-macam. Tapi kadang yang menjadi daya tarik utama daripada karya sastra itu adalah konfliknya itu. Cuma kalau konfliknya itu tidak disajikan dengan gaya yang pas juga atau dengan unsur-unsur lain yang pas, nanti konfliknya menjadi kesannya kering saja. Tapi kalau konfliknya itu disajikan dengan cara yang pas, didukung unsur-unsur yang lain, maka kita sangat terbawa suasana. Kita bisa sampai terbawa arus. Kemudian yang ke-9, simbol. Simbol yaitu penggunaan karya sastra untuk mewakili suatu hal yang abstrak. Simbol ini hampir semua pasti ada simbol, tapi kadang simbol ini tidak begitu jelas juga, bahwa ada simbol-simbol misalnya begitu toh, dalam karya sastra. Oke, kemudian itu tadi ada 9 berarti unsur intrinsik dari karya sastra. Jadi kalau Bapak Ibu suatu saat akan menilai karya sastra, maka inilah pandangan Bapak Ibu, inilah acuannya. Oh, ini konfliknya kurang menarik karena konfliknya hanya masalah sepele saja gitu toh. Nah, gitu. Kemudian sudut pandangnya kadang tidak jelas begitu. Ini temanya tema-tema yang umum saja ini. Novel ini tema-temanya tema yang umum saja. Dari situ nanti kita bisa melihat misalnya tema perjuangan, kemampuan dari sastrawan untuk mendesain sedemikian rupa tema perjuangan itu menjadi hal yang menarik. Bukan lagi berjuang saja begitu toh. Oke, kemudian ada lagi unsur ekstrinsik dari karya sastra. Ini unsur ekstrinsik maksudnya unsur yang mempengaruhi karya sastra itu, tetapi dia tidak terdapat dalam karya sastra itu. Nah, jadi apa unsur ekstrinsik itu ada 3 ya. Satu adalah latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat menjadi salah satu unsur ekstrinsik yang mempengaruhi karya sastra. Unsur tersebut meliputi faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat seperti begini. Ideologi suatu negara, kondisi politik suatu negara, kondisi ekonomi suatu negara,